Nah, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket Matematika Tingkat Lanjut untuk SMA kelas 12 ya, halaman 13 sampai dengan 17. Jika di video sebelumnya kita belajar tentang persamaan lingkaran, maka di video kali ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari bagaimana cara menentukan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Menentukan kedudukan titik A, X, Y terhadap suatu lingkaran, baik untuk lingkaran dengan persamaan umum maupun persamaan baku, dilakukan dengan cara mensubstitusikan titik A, X, Y ke persamaan lingkaran. Nah, adik-adik perhatikan, di sini ada istilah persamaan baku dan persamaan umum. Ya, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Mungkin ini tidak ada salahnya kalau kita review sedikit saja ya. Jadi yang dimaksud dengan persamaan umum lingkaran bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Kemudian yang dimaksud dengan persamaan baku lingkaran itu ada dua. Yang pertama X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Persamaan yang atas ini untuk lingkaran dengan pusat di 0,0 jari-jari R. Untuk persamaan yang bawah ini adalah lingkaran dengan pusat di A, B sekian, sekian dan jari-jarinya sama dengan R ya. Nah, untuk menentukan kedudukan sebuah titik ya X, Y pada sebuah lingkaran itu dilakukan dengan cara memasukkan atau dengan cara mensubstitusikan nilai X dan nilai Y yang diketahui ke dalam persamaan lingkaran, gitu maksudnya. Sehingga dengan kondisi ini nanti akan ada tiga kemungkinan ya kedudukan titik A, X, Y terhadap lingkaran. Kemungkinan yang pertama adalah titik A tersebut berada di dalam lingkaran ya, ditunjukkan di gambar 1.11. Nah, ini gambarnya sudah saya kumpulkan ya. Jadi gambar 1.11 kedudukan titik A berada di dalam lingkaran ya. Ini lingkarannya, kemudian ini adalah titiknya. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah titik A X, Y terletak pada lingkaran ya, ditunjukkan di gambar 1.12. Nah, ini gambarnya. Ya, jadi ini adalah lingkarannya. Nah, kemudian titik A itu terletak di sepanjang keliling lingkaran. Ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu titik A berada di luar lingkaran. Ya, ditunjukkan oleh gambar 1.13. Nah, ini lingkarannya ya, kemudian titiknya itu berada di luar dari lingkaran. Nah, adik-adik, untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran dilakukan dengan menentukan nilai kuasa titik ya. Nilai kuasa titik pada lingkaran merupakan sebuah penggambaran posisi dari sebuah titik pada lingkaran. Untuk menentukan nilai kuasa suatu titik dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan titik yang akan dicari nilai kuasanya ke persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita akan pelajari secara lebih detail ya kemungkinan kedudukan titik A. Yang pertama adalah berada di dalam lingkaran. Misalkan persamaan lingkaran adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kedudukan titik A berada di dalam lingkaran bila kuasa titik A atau nilai kuasa dari titik A X, Y itu bernilai kurang dari 0 atau bertanda negatif ya. KA kurang dari 0. Nah, ini penting ya, harus diingat-ingat. Agar kita dapat memahami kedudukan titik di dalam lingkaran, perhatikan contoh soal 1.7, 1.8 dan latihan soal terbimbing 1.6. Ya, kita langsung ke contoh soal 1.7 terlebih dahulu. Soalnya adalah selidikilah apakah titik A 5,-2 berada di dalam lingkaran L. X min 6 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 16. Nah, jadi ketika titik A berada di dalam lingkaran, maka nilai kuasa dari titik A ini harus bertanda negatif. Ya kan? Nah, sekarang kita cek ya. Oke, ini soalnya sudah saya pindah. Alternatif penyelesaian.
Syarat bahwa suatu titik berada di dalam lingkaran adalah nilai kuasa titik tersebut bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, pada contoh soal diketahui bahwa titik A koordinatnya adalah 5, negatif 2 dan persamaan lingkaran L x min 6 kuadrat ditambah y plus 5 kuadrat sama dengan 16. Sehingga di sini kita bisa menghitung nilai kuasa dari titik A. Caranya adalah X ya kita ganti dengan 5, kemudian Y kita ganti dengan min 2, 16 ini kita pindah ruas ke kiri ya. Jadi istilahnya nilai kuasa dari titik A itu adalah X min 6 kuadrat plus Y plus 5 kuadrat min 16. Nah tinggal dimasukkan X nya 5, Y nya min 2. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini ya. 5 min 6 itu min 1 dikuadratkan, min 2 plus 5 itu 3 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 16. Berarti kan 1 ditambah 9 itu 10 dikurangi 16 sama dengan negatif 6. Berarti di sini nilai kuasa dari titik A itu bertanda negatif, artinya kurang dari 0 ya, sehingga bisa kita simpulkan titik A itu akan berada di dalam lingkaran gitu ya. Jadi titik A berada di dalam lingkaran L. Nah, karena diperoleh nilai kuasa dari titik A tersebut yaitu sama dengan min 6 itu kurang dari 0. Ya, paham ya? Ini gampang ini. Baik, kita lanjutkan dengan ayo mencoba. Kita akan mengerjakan latihan soal terbimbing 1.6 yang masih terbuka. Oke, selidiki apakah titik A 1, min 2 berada di dalam lingkaran L, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 ya. Di sini ada petunjuk. Pada persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, kita dapat menganggap bahwa nilai A dan B pada persamaan lingkaran L ya, x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan r kuadrat adalah 0. Nah, sehingga syarat suatu titik berada dalam lingkaran adalah nilai kuasa titik tersebut bernilai negatif ya. Ini rasanya sama saja dengan apa yang barusan kita pelajari. Intinya adalah kita akan menentukan nilai kuasa dari titik A. Oke, kita akan coba kerjakan di sini ya. Jadi nilai kuasa dari titik A 1, negatif 2 itu akan sama dengan 1 kuadrat ya ditambah min 2 kuadrat, kemudian jangan lupa ini 25 pindahkan ke kiri gitu ya, berarti dikurangi 25. 1 ditambah 4 dikurang 25, berarti 5 dikurang 25 sama dengan negatif 20. Nah, nilai kuasa dari titik A bertanda negatif ya, negatif 20 berarti kurang dari 0. Sehingga di sini dapat kita simpulkan gitu ya. Jadi titik A berada dalam lingkaran ya, berada dalam lingkaran. Karena nilai kuasa titik K, nilai kuasa dari titik A yaitu KA 1, min 2 adalah minus 20. Nah, ini kurang dari 0. Nah, bertanda negatif. Ini alasannya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal 1.8. Tentukan kedudukan titik A 1, min 2 terhadap lingkaran L yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 2y min 8 sama dengan 0 ya. Oke, kita langsung saja. Jadi kita akan tentukan nilai kuasa dari titik A 1, min 2. Berarti kita substitusikan di sini x-nya 1 dan y-nya min 2 ya. 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikurangi 8 kali 1 ya kan, dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 8 ya. Kalau 0 dipindah ruas ke kiri ya sama saja, plus 0 kan gitu ya. Oke, ini tinggal kita hitung. 1 ditambah 4 dikurang 8 ditambah 4 dikurang 8 ya. 1 tambah 4 5, 5 tambah 4 9 ya.
Kemudian min 8, min 8, min 16. Nah ini pasti kurang dari 0 ya Dek ya. Jadi 9 dikurangi dengan 16 itu sama dengan negatif 7. Nah karena nilai kuasa dari titik A itu kurang dari 0 ya, maka dapat kita simpulkan titik A berada di dalam lingkaran. Jadi titik A berada di dalam lingkaran ya. Kenapa kok titik A berada di dalam lingkaran? Karena syaratnya terpenuhi, yaitu kuasa dari titik A 1, min 2 kurang dari 0 ya, min 7 itu kurang dari 0 gitu ya, gampang ya. Nah apa yang barusan kita bahas ya Dek ya, itu tepat sama dengan yang ada di alternatif penyelesaian ya. Jadi prinsipnya untuk menentukan kedudukan apakah titik A ini berada di dalam lingkaran, kita akan hitung dulu nilai kuasa dari titik A. Setelah dihitung, kemudian kita cek apakah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 atau bertanda negatif, berarti bisa kita simpulkan titik A tersebut berada di dalam lingkaran ya. Ini sama. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari kondisi yang kedua, yaitu ketika ada sebuah titik terletak pada lingkaran ya. Titik A, X, Y berada pada lingkaran. Misalkan persamaan lingkaran adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kedudukan titik A, X, Y berada pada lingkaran jika kuasa titik A bernilai 0 ya, atau KA sama dengan 0. Jadi kalau kurang dari 0 ada di dalam lingkaran, kalau sama dengan 0 berarti titiknya ada di sepanjang keliling lingkaran. Nah agar kita dapat memahami kedudukan titik pada lingkaran, sekarang coba perhatikan contoh soal 1.9, latihan soal terbimbing 1.7 dan 1.8. Baik, kita ke contoh soal 1.9. Selidiki apakah titik A 8, -5 berada pada lingkaran L. Persamaan lingkarannya diketahui seperti ini ya. Alternatif penyelesaian. Jadi ingat syarat bahwa suatu titik berada pada lingkaran adalah kuasa titik tersebut bernilai 0. Nah pada contoh soal diketahui bahwa titik A 8, -5 dan persamaan lingkarannya adalah X min 6 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 4 ya. Sehingga di sini kita bisa menghitung nilai kuasa dari titik A 8, -5 dengan cara mengganti X dan Y itu masing-masing dengan 8 dan negatif 5 ya. 8 dikurang 6 kuadrat kemudian ditambah negatif 5 plus 5 kuadrat. Lalu jangan lupa 4 di sini dipindah ruas ke kiri ya, jadinya negatif 4. Nah ternyata nanti kalau dihitung itu hasilnya sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan jika titik A 8, -5 itu pasti terletak pada lingkaran ya, karena diperoleh nilai kuasa titik K dari titik A tersebut bernilai sama dengan 0 gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal terbimbing 1.7 dan 1.8. Nah, sekarang kita ke latihan soal terbimbing 1.7. Selidiki apakah titik A 3, -3 berada pada lingkaran L ya. Terhadapnya ini enaknya kita coret aja ya. Yaitu persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Alternatif penyelesaian berarti kita akan tentukan dulu, kita akan hitung dulu nilai kuasa dari titik A, yaitu 3, min 3. Jadi X nya 3, Y nya min 3 ya. X dan Y masing-masing kita ganti dengan 3 dan min 3. Kemudian nanti 18 ini kita pindah ke kiri ya, minus 18. Berarti ini 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurangi 18. 3 kuadrat 9 min 3 kuadrat itu juga 9 ya. Nah dikurangi 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Artinya titik A itu berada
pada lingkaran L ya. Kenapa? Karena nilai kuasa dari titik A 3,-3 bernilai sama dengan 0. Nah, tinggal kita tulis ya. Jadi titik A 3,-3 berada pada lingkaran ya. Oke, ini kayaknya kita coret aja ya. Nah, supaya kalimatnya enak. Nah, jadi titik A 3,-3 berada pada lingkaran L dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 18. Karena nilai kuasa dari titik A yaitu 3,-3 setelah dihitung hasilnya itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 1.8. Tentukan kedudukan titik A 7,5 terhadap lingkaran L yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 2y min 8 sama dengan 0. Oke, kita langsung ke alternatif penyelesaian. Jadi tahapannya sama ya. Kita akan tentukan dulu nilai kuasa bagi titik A yaitu 7,5. Nilai kuasa dari titik A 7,5. Berarti untuk X-nya di sini nanti kita ganti dengan 7, untuk Y-nya kita ganti dengan 5. 7 kuadrat kemudian ditambah 5 kuadrat dikurang 8 kali 7 dikurang 2 kali 5 dikurangi dengan 8 ya. 7 kuadrat itu 49, 5 kuadrat 25, 8 kali 7 56, 2 kali 5 itu 10. Kemudian di sini dikurangi dengan 8 ya. Tinggal kita hitung ini. 49 ditambah 25 itu sama dengan berapa? 74 gitu ya. Kemudian 74 dikurangi dengan 56 itu sama dengan 18. 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Nah, 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, karena nilai kuasa dari titik A 7,5 sama dengan 0, artinya titik A itu berada pada lingkaran. Nah, jadi titik A 7,5 berada pada lingkaran ya, karena kuasa dari titik A ya, ini kita singkat aja KA gitu aja ya, sama dengan 0 ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan kondisi yang ketiga. Nah, ini yang terakhir ini ya. Titik A berada di luar lingkaran. Misalkan sebuah lingkaran memiliki persamaan L, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka kedudukan titik A berada di luar lingkaran bila diperoleh kuasa titik tersebut bernilai lebih dari 0 atau bertanda positif ya. KA x, y lebih dari 0. Jadi di sini sudah ada 3 kondisi yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama yaitu ketika K kurang dari 0, artinya titik tersebut berada di dalam lingkaran. Kemudian kondisi yang kedua, nilai kuasa sama dengan 0, berarti titiknya berada di sepanjang keliling lingkaran. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu nilai kuasa lebih dari 0, artinya titik tersebut berada di luar lingkaran. Ya, ini harus diingat-ingat. Nah, agar kita dapat memahami kedudukan titik pada lingkaran, ini maksudnya agar kita dapat memahami kedudukan titik yang berada di luar lingkaran ya, perhatikan contoh soal 1.10 dan 1.11 serta latihan soal terbimbing 1.9 ya. Jadi ini saya coret saja supaya tidak menyesatkan ini ya. Jadi agar kita dapat memahami kedudukan titik di luar lingkaran, nah ini yang benar ya. Perhatikan contoh soal 1.10, 1.11 dan latihan soal terbimbing 1.9 ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal 1.10. Selidiki titik A 4,3 apakah berada di luar lingkaran L yang persamaannya adalah x min 6 kuadrat ditambah
Y plus 5 kuadrat sama dengan 16. Nah ini soalnya sudah saya pindahkan ke sini ya supaya enak. Alternatif penyelesaian, syarat bahwa suatu titik berada di luar lingkaran adalah kuasa titik tersebut bernilai lebih dari 0 atau bertanda positif. Pada contoh soal diketahui bahwa titik A adalah 4,3 dan persamaan lingkaran L adalah X-6 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 16. Nah sehingga kuasa bagi titik A 4,3 adalah ya caranya sama. Jadi untuk X nya di sini kita ganti dengan 4 ya sesuai dengan absis dari titik A. Lalu untuk Y nya di sini kita ganti dengan 3 sesuai dengan ordinat dari titik A. Lalu jangan lupa nanti 16 itu pindahkan ke ruas kiri ya, minus 16. Oke, berarti 4 min 6 kuadrat ditambah 3 plus 5 kuadrat. Nah ini kurang ya, mestinya di sini dikurangi dengan 16. Sama dengan ini kalau dihitung 4 min 6 berarti min 2 ya, min 2 kuadrat. 3 plus 5 8 ya, berarti 8 kuadrat dikurangi dengan 16. Min 2 kuadrat itu sama dengan 4, 8 kuadrat itu 64 ya, kemudian ini dikurangi 16. Nah kalau dihitung itu hasilnya sama dengan 52 ya. 52 itu berarti lebih dari 0, positif. Sehingga dapat disimpulkan titik A itu terletak di luar lingkaran L ya, karena diperoleh nilai kuasa titik atau K A4,3 lebih dari 0 ya, bertanda positif ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal 1.11. Selidikilah apakah titik A 5,-3 berada di luar lingkaran L. Persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Bila berada di luar lingkaran, berapa jarak titik A terhadap pusat lingkaran? Nah ini soalnya sudah saya pindahkan ya Dek ya. Kita langsung ke alternatif penyelesaian. Jadi syarat bahwa suatu titik berada di luar lingkaran adalah kuasa titik bernilai positif. Pada contoh soal diketahui bahwa titik A 5,-3 dan persamaan lingkaran adalah yang ini tadi ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Sehingga nilai kuasa dari titik A 5,-3 bisa kita hitung dengan cara untuk X nya kita ganti dengan 5, kemudian untuk Y nya di sini kita ganti dengan min 3. Jangan lupa 18 kita pindah ya ke ruas kiri. Maka di sini 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Nah ini kurang ini ya, mestinya di sini minus 18 ya. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Kemudian min 3 kuadrat itu sama dengan 9 ya. Kemudian ini dikurangi dengan 18. 25 ditambah 9 itu 34 jadi ya. Kemudian 34 dikurangi 18. Ini sebenarnya tidak perlu kita hitung terlalu detail ya. Yang jelas ini pasti lebih dari 0 ini. Nah 34 dikurang 18 itu sama dengan 16. Karena nilai kuasa dari titik A ya 5,-3 itu lebih dari 0 ya, dapat disimpulkan bahwa titik A itu berada di luar lingkaran. Nah ini, jadi titik A berada di luar lingkaran L karena diperoleh nilai kuasa titik K A5,-3 lebih dari 0 ya. Jadi nilai kuasanya bukan 34 melainkan 16. Selanjutnya kita perlu menentukan jarak titik A terhadap lingkaran ya, karena di sini ada dua tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran. Yang kedua adalah menentukan jarak titik A terhadap pusat lingkaran ya. Ketika persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18, ini adalah persamaan baku untuk lingkaran yang berpusat di 0,0 gitu ya. Nah ini, jadi lingkaran L memiliki pusat O 0,0, sehingga jarak titik A terhadap titik pusat lingkaran adalah ini dengan teorema Pythagoras ya. Jadi O itu adalah pusat lingkaran di 0,0. Kemudian ini mestinya bukan T ya, ini mestinya A. Nah OA, karena yang kita
hitung itu adalah jarak antara titik A ke pusat lingkaran, bukan titik T ya. Jadi OA itu akan sama dengan akar X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat ya, X nya 5 kemudian Y nya min 3. Hasilnya itu adalah akar 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, berarti 25 ditambah 9 sama dengan 34, maka jarak antara titik O ke titik A adalah akar 34 satuan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal ayo mencoba ya. Di sini ada latihan soal terbimbing 1.9 yang masih terbuka. Oke. Tentukan kedudukan titik A 8,3 terhadap lingkaran L. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y plus 8 sama dengan 0 ya. Berarti kita akan hitung nilai kuasa dari titik A 8,3. Berarti di sini K A 8,3 ya sama dengan 8 kuadrat ya. Jadi X nya kita ganti dengan 8, untuk Y nya kita ganti dengan 3. 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 8 kali 8 dikurangi 2 kali 3 ditambah 8. 8 kuadrat 64, 3 kuadrat 9, min 8 kali 8 min 64 ya. Ini min 6, di sini plus 8. 64 ini saling menghilangkan ya dengan minus 64. Kemudian ini ada 9 dikurang 6 itu 3. Nah 3 ditambah 8 itu sama dengan 11. Karena nilai kuasa dari titik A itu lebih dari 0 ya. Jadi karena KA 8,3 lebih dari 0, maka titik A berada di luar lingkaran ya. Oke, di video selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal 1.2.